Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur boleh menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam Lukas pasal 10 ada satu pengajaran Tuhan Yesus untuk setiap kita umat manusia, untuk saling mengasihi atau mengasihi orang lain atau mengasihi sesama kita manusia. Nah, di ayat 25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kalau kita melihat pertanyaan ini sangat baik sekali ya. Pertanyaan, tetapi latar belakang bertanya tidak baik. Kenapa? Karena latar belakang bertanya adalah mencoba Yesus. Ya, jadi tidak serius pertanyaan ini bagi dia, hanya mencobai saja. Tetapi isinya sebenarnya sangat bagus sekali. "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi kalau pertanyaan ini serius, ini adalah sesuatu memang yang harus serius dari kita. Ya, apa yang kita mau lakukan supaya kita memperoleh hidup yang kekal? Jadi hidup yang kekal adalah satu hal yang sangat penting. Ini sangat-sangat urgent. Harus kita yakin, kita pastikan kita bisa mengikuti ajaran-ajaran yang memang membawa kita masuk surga, hidup yang kekal itu. Sebab jika kita belum menemukan jalan itu, kemudian kita meninggal mati tanpa berjumpa dengan jalan yang membawa kita hidup yang kekal, berarti kita akan binasa. Jadi pertanyaan ini sangat bagus ya. Kita harus terus bergumul, apa yang harus saya lakukan? Nah, kita bertanya ya. Kita bertanya apa yang harus kita buat. Nah, tetapi latar belakang seperti saya katakan, motivasi lah katakan begitu daripada yang penanya ini, yaitu ahli Taurat ini adalah hanya mencobai. Sayang sekali. Tetapi kita, pertanyaan ini bagi kita bukan hanya untuk mencoba Yesus, tapi inilah menjadi pergumulan umat manusia. Dan bagi setiap orang yang sudah menemukan jawaban, bersyukur. Nah, tetapi kita lihat ada perintah di sini, apa yang harus dilakukan. Di ayat 26, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ya, dikembalikan. Ini kan yang bertanya seorang ahli Taurat. Ya, sekarang apa yang ada dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca? Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri." Mengasihi Tuhan Allah, mengasihi Tuhan Allah biasanya dalam tindakan, doa, ibadah, tapi seremoni saja ya. Ahli-ahli Taurat nggak usah diragukan gitu. Mereka kalau sembayangnya luar biasa. Ya, tetapi bagaimana dengan kasih sesama? Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar." Ini kan hukum kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, ya. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jawabannya jelas. Apa yang harus kita lakukan? Kasihi Tuhan Allah. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, akal budi semua, segenap sungguh-sungguh, serius, fokus semua, full. Kasihi juga sesama manusia. Nah, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Siapakah sesamaku manusia? Sebenarnya lucu juga pertanyaan ini. Kok seorang manusia bertanya siapakah sesamaku manusia? Apa dia nggak bisa kenal sesamanya manusia? Nah, rupanya kita akan melihat nanti bahwa orang ini dalam segi tindakannya, apakah dia sudah melakukan
tindakan yang benar kepada sesama manusia. Ya. Jadi perhatikan di sini dikatakan, jawab Yesus. Nah, ini Tuhan memberikan ilustrasi, katakan seperti itu ya. Ya, ingin memberikan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kisah orang yang dirampok, ya terluka, tak berdaya. Nah, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Wah, itu ada luka ya, sakit ya, kasihan ya, jalan aja lewat. Imam yang tahu kebenaran, yang sering membawa doa-doa kepada Allah, dia lihat orang itu terluka tak berdaya, lewat saja. Lewat saja. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia mau melewati dari seberang jalan. Orang Lewi, kelompok ya imam. Ya, orang Lewi itu orang ya suku ya yang melayani Tuhan ya. Nah, ternyata orang Lewi pun lewat saja. Lalu datang seorang Samaria. Ya, orang Samaria orang yang dicap kafir lah begitu ya. Bagi orang-orang Yerusalem, lihat orang Samaria, aduh ini orang-orang kafir ya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi dalam menjawab pertanyaan dari ahli Taurat ini, siapakah sesamaku manusia? Nah, bagi seorang yang terluka, yang dirampok, yang menderita, yang membutuh pertolongan, nah, siapa yang memperdulikannya? Siapa yang memperhatikannya? Siapa yang mengasihi? Ya, itulah sesama manusia. Ya, jadi sesama manusia dari orang yang terluka ini adalah orang Samaria ini. Orang Samaria yang baik hati ini. Orang Samaria yang tidak diperhitungkan secara iman. Orang merasa ya secara khusus orang-orang Israel, orang-orang Yehuda menganggap orang Samaria ini orang yang ya kelas 2 lah gitu ya. Atau kelas 3 barangkali, karena dianggap kafir lah mereka itu, kira-kira begitu. Tapi justru orang inilah yang bertindak. Orang inilah yang menunjukkan kasih. Dan orang inilah yang mengerti bahwa ya orang yang terluka itu ada orang sesamanya. Ya, orang yang perlu memperhatikan, mengasihi. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi yang dituntut adalah tindakan, tidak hanya kata-kata, tidak hanya pelajaran. Ya, ada orang banyak mempelajari tentang kasih, hanya belajar saja atau hafal. Tetapi tindakan mana? Ada orang berkata, ya aku mengasihi Tuhan Allah, aku sudah beribadah. Iya, aku lakukan perintah-perintah Tuhan, bagaimana aku harus datang kepadanya, menyembah, memuji, memuliakan dia segala macam ya. Oke, tapi bagaimana dengan sesama?
udahkah kita praktekkan? Ya, ironis sekali ya, imam, konteksnya sekarang hamba Allah, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, ya Bapak Evangelis, Ibu Evangelis, ya atau majelis, pengurus gereja misalnya. Melihat orang ini luka, udahlah nggak usah, biarin aja, lewat aja, jalan terus. Capek kita nanti ada ngurusin orang itu. Ya bisa terjadi dalam hidup kita, kadang-kadang kita nggak mau capek juga ya, nggak mau berurusan dengan itu, nggak mau rugi juga. Ya kalau kita lihat orang Samaria ini, dia harus menghentikan langkahnya, perjalanannya terhambat. Dia harus capek, dia harus mengeluarkan barang-barangnya, ya dia harus bersihin, ya luka-luka tadi dikatakan. Bahkan dia naikkan juga orang itu ke kendaraannya, dia dihantarkan sampai ke penginapan. Kemudian dia juga kasih uang dana dan berjanji kalau nanti lebih akan saya kasih. Banyak sekali pengorbanannya. Jadi tanda orang yang mengasihi sesama, dia harus rela berkorban dong. Ya, harus rela memperhatikan orang lain, melakukan sesuatu kepada orang lain. Apa yang bisa kita lakukan yang diperlukan oleh orang lain, kita bisa lakukan loh, berarti kita harus lakukan. Ya, jangan seperti imam itu atau orang Lewi itu hanya sekedar melihat. Atau mungkin begini, kita melihat ada orang terluka, ini zaman sekarang ya, bukannya kita nolong malah kita foto, masukkan ke pos, ada terluka, ada jatuh, terus kita pergi lah. Terus gimana? Kadang-kadang ini lagi sorotan sedih juga ya, ada orang lagi susah, katakanlah dianiaya orang, kita malah ada orang malah asik videoin konten. Lah orangnya nggak ditolong, dikontenin dulu, udah babak belur, pergi lagi, ditinggalin. Kenapa? Nggak mau berurusan. Nah biar aja ini bukti penganiayaan ini saya berikan ke polisi. Bagus juga sih, ada manfaatnya nanti. Ada rekam jejak elektroniknya kan, ya diperlukan juga. Tetapi jauh lebih perlu ya ditolong, ya jauh lebih perlu dicegah ya penganiayaan yang dahsyat. Kira-kira begitu. Ditemukan bayi di jalan, ada suaranya, ada bayi, yang mana ya dipoto lah, bayinya dibiarin begitu, masih divideoin loh. Netizen kasih komen itu marah, gimana bayi mau diambil dulu, dibersihin, dipeluk, kasihan. Ya kasihan sekali ini malah untuk divideoin ya. Jadi boleh divideoin, tapi dirawat juga, diambil cepat, jangan terlalu lama dibiarin anak itu ya, seperti itu. Nah jadi benarlah firman Tuhan katakan bahwa kasih seorang dengan yang lain akan semakin dingin. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Ya, manusia mulai fokus kepada diri sendiri. Ya, ini udah fakta, jelas. Ya, dalam satu keluarga saja itu sudah terjadi. Ya, ada ibu, bapak, anak-anak dalam satu katakan meja bundar, semua serba diam, semua urus diri sendiri. Kenapa? Karena ini HP ini semua. Ya, ntar jawab ini itu, ini. Ya kalau ya komunikasi juga sih, tapi kadang-kadang juga ada asik dengan yang semestinya bisa kita hentikan dulu. Ya kecuali kalau ada yang bertanya kita jawab ya, ada yang harus kita urus. Ini juga bagus juga, jangan juga berkata ini menjadi beban. Ini dapat digunakan untuk melayani juga. Ya mempercepat komunikasi dan lain sebagainya. Tetapi ada waktu-waktu tertentu kalau tidak ada urusan dengan yang lain, ya kita hentikan dulu. Kemudian ada komunikasi dengan keluarga begitu ya. Ya tidak harus asik dengan game atau apa begitu ya. Yang sesuatu yang memang bisa kita kendalikan, kita kendalikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Motivasi orang ahli Taurat tadi memang tidak benar ya, dia hanya mencobai. Tetapi pertanyaan ini sangat penting, kita tidak mencobai, tapi memang ini menjadi bagian yang harus kita ingat selalu. Tidak cukup kita hanya berkata hanya berkata, aku percaya Yesus pasti masuk surga. Lah kalau hanya kata-kata saja, nah iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Ya, berbicara tentang mengasihi Tuhan Allah
Ya, ahli Taurat itu berkata, aku sudah lakukan itu. Tapi bagaimana dengan mengasihi sesama manusia? Dia tidak melakukannya. Sama dengan seperti imam yang lewat saja, orang Lewi yang lewat saja. Tetapi orang Samaria dia tidak harus berkata, aku sudah menyembah Tuhan Allah dengan segenap hatiku bla bla bla, tidak. Tetapi dia buktikan wujud kasihnya itu terbukti dari tindakannya. Dia mengasihi. Ya, saya yakin dan percaya orang ini adalah mengasihi Tuhan Allah. Bahkan dia praktekkan mengasihi sesama itu. Bisa kita ragukan seseorang itu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatannya, jika sesama saja dia tidak mengasihi. Dia tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak peduli, misalnya seorang anak ada tidak peduli dengan orang tua, tidak peduli dengan saudara-saudaranya yang lain. Tapi dia bilang, oh aku menyembah Tuhan Allah, aku sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dipertanyakan. Sebab kalau seseorang yang mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, ya, dia akan terlihat dari tindakannya kepada sesama. Ya, mengasihi orang tua, mengasihi sesama, sahabat, teman, dan menarik adalah rela berkorban sekalipun orang itu tak dikenal. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih kasih juga ya. Kalau orang yang kita kenal baru kita bantu ya. Orang gak kita kenal ya udah biarin aja. Padahal kita bisa bantu dan orang itu membutuhkan. Jadi yang benar siapapun dia. Nah, orang yang terluka itu tidak dikenal oleh orang Samaria itu. Orang Samaria memang dia hanya berjalan dan lewat jalan itu dia lihat. Tapi tergerak hatinya. Ya, mengapa? Karena ada belas kasihan. Ada kasih yang mengalir. Biarlah kiranya dalam hidup kita juga kita tidak hanya sebatas bercerita tentang kasih. Tidak hanya sebatas belajar tentang kasih. Tidak hanya sebatas mengingat tentang kasih atau menghafal apa itu kasih. Ya, kita bisa uraikan sedemikian rupa kasih itu begini-begini. Tetapi yang terutama adalah kita praktekkan. Secara khusus kita praktekkan mengasihi sesama manusia. Amin. Mengasihi Tuhan Allah jelas itu utama ya. Nah, dua ini adalah hukum kasih itu ya. Ya, jadi bagaimana supaya memperoleh hidup yang kekal? Ya, lakukan hukum kasih ini. Ya, mengasihi Tuhan Allah, ya jelas, tentu udah percaya Yesus dong ya. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Ya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, jelas. Tetapi sebagai orang yang mengatakan diri percaya kepada Tuhan Yesus, ya harus ditunjukkan juga kasihnya itu kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita berkata aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku mengasihi Tuhan Allah, tapi ibadah saja nggak pernah, cuek, melayani tidak mau, ya ogah-ogahan, hidup tidak berubah, kelakuan tidak berubah, ya berarti dipertanyakan dong iman percayanya. Nah, kemudian orang yang memang kita sudah sungguh percaya, kita buktikan mengasihi Tuhan Allah, maka kita kasih juga sesama kita manusia. Ya, praktekkan kasih itu dan jangan pilih kasih. Siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, jika kita bisa melakukannya, kita harus lakukan. Kita harus berbuat. Walaupun nanti waktu kita mengerjakannya ada harga yang harus dibayar ya. Waktu kita mungkin akan tersita juga ya. Seperti orang Samaria ini, dia harus berhenti sesaat. Tenaganya harus keluar, dia harus membersihkan luka-luka itu, merawat. Ya, dananya juga harus keluar. Dia kasih juga dana untuk menolong orang lain. Wah, luar biasa. Perhatiannya luar biasa. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kita harus praktekkan kasih itu. Lihatlah sekeliling kita. Jika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, mari kita ulurkan tangan kita untuk menolong mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.